Salam damai buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita menyimak kebenaran firman Tuhan, akhir-akhir ini kita suka melihat video yang di-share di WhatsApp kita, di grup-grup WhatsApp atau di Facebook. Orang-orang mulai menyembah Tuhan, mencari Tuhan di jalanan video itu. Dan ternyata saudara kasih dalam Tuhan, video itu bukan saja agama tertentu, tapi agama lain pun banyak yang men-share bagaimana mereka ibadah, mencari, menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara kasih dalam Tuhan, maksud saya di sini adalah saat ini orang butuh Tuhan. Kenapa saya tahu ada yang di luar kita, iman kita juga mereka menyembah Tuhan? Karena videonya di-share juga. Karena saya ada di grup WhatsApp perumahan dan itu di-share dan hampir setiap hari ada videonya. Saudara kasih dalam Tuhan, baik itu di Spanyol, baik itu di Amerika, di Italia, itu pun ada saudara video itu. Nah, yang video orang-orang nyembah Tuhan juga ada, yang di luar Tuhan juga ada gitu. Nah, ini jadi satu tantangan gitu. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus kuat dengan keadaan ini. Jangan mudah goyah, jangan mudah putus asa, jangan mudah bimbang, tapi kita harus bertahan dalam situasi ini. Nah, sebelum lebih dalam lagi, kita baca dalam Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya pandangan iman, yaitu janji Tuhan bahwa Ia ada untuk kita selalu. Itu harus kita pegang. Jangan pernah kita tidak pegang janji Tuhan. Dan yang jadi pertanyaan dalam hidup kita gitu, kita ini kuat enggak? Iman saya berdiri enggak dalam posisi yang kuat di dalam Tuhan? Kalau saudara detik ini mulai bertanya-tanya, Tuhan kok seperti ini? Bukan saja virus saat ini, bahkan finansial pun udah terkuras. Bahkan ada debt store yang cukup besar di Indonesia ini sudah menyatakan tutup, saudara. Dan karyawan semua dirumahkan, bahkan tidak digaji karena kerugian yang begitu besar, tidak ada yang membeli. Saudara, ini belum sebulan, saudara, tapi memang ya ini ujian yang terjadi. Tidak menimpa siapapun, tidak menimpa orang lain, kita sendiri juga mengalami situasi yang sulit ini. Maka dari itu firman Tuhan kali ini memberikan kita satu tantangan. Dalam Yesaya ini bilang, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saudara, maksudnya apa? Kita harus berdiri yang kokoh. Kita harus menunjukkan bahwa kami masih punya harapan. Kami masih punya Tuhan yang masih memperdulikan kehidupan kita. Saudara, coba kita lihat berapa banyak orang yang lebih tidak kurang enak dari kita gitu. Saya pakai bahasanya agak bingung nih saudara ya. Tapi orang yang kekurangan lah, lebih kekurangan dari kita. Mungkin kita masih bisa makan yang lebih bergizi, sementara yang lain ya ada yang di meja, yaitu yang dia makan gitu ya. Kalau ada daging enak, ada sayur enak. Kalau sudah mulai sayur, mie, yang tadinya mie-nya 2 bungkus menjadi 1 bungkus, satu-satu. Yang tadinya satu-satu bungkus jadi 1 berdua, saudara. Itu sudah mulai, saudara. Sudah mulai.
sudah mulai goncangannya mulai terus, dan tidak tahu sampai kapan ini bisa diselesaikan. Saya percaya Tuhan yang mampu menyelesaikannya. Makanya firman Tuhan bilang, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Jangan kita goyang ini iman kita. Jangan kita lepas lagi jam-jam doa kita, tapi terus kita doakan terus. Terus supaya apa? Kita itu memberi kekuatan kepada orang yang tawar hati. Jangan kitanya udah tawar hati tapi mau coba memberi kekuatan kepada orang lain. Ya nggak bisa, saudara. Tapi kitanya yang udah kuat ini memberi kekuatan kepada orang lain supaya mereka hatinya nggak goyah lagi. Dan mereka nggak tawar dengan keadaan seperti ini. Karena kenapa? Allah sendiri yang akan menyelamatkan kita. Allah sendiri yang akan memperdulikan kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, saya teringat dalam kitab Amsal 18 ayat 14, begini bunyi firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saat ini saudara, kita harus semangat terus menjalani kehidupan ini. Walaupun sudah di rumah, walaupun dengan keadaan yang gak mengenakan. Ya, mulai kantong tergerus, keuangan tabungan semua mulai tergerus. Gak ada lagi yang bisa diandalkan, saudara. Saya harus berkata, mungkin bisnis kita saat ini sudah ambruk juga, saudara, atau sudah tidak menentu. Kalau yang masih diberkati, puji Tuhan, itu pasti dalam perlindungan Tuhan, saudara. Tapi kalau saudara hari ini tergoncang, firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus menjadi orang yang semangat agar apa? Kita dapat menanggung penderitaan saat ini. Kita semangat supaya orang lain juga merasakan semangatnya. Kok Bapak A itu semangat banget, padahal bisnisnya goyang. Bapak B itu semangat banget, padahal kehidupannya sudah penuh dengan penderitaan. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah cara kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus berjuang menyemangati diri sendiri, barulah kita menyemangati istri kita, anak kita, cucu kita, mantu kita, semuanya, supaya mereka mampu melewati pandemik corona ini dengan di dalam Tuhan, tidak di luar Tuhan, tidak dengan kekuatan sendiri. Karena di dalam Tuhan kita suka mendengar, di dalam Tuhan ada jaminan. Jaminan yang paling benar adalah keselamatan yang mutlak yang Tuhan berikan, dan itu gratis, saudara. Tidak perlu ada bayaran sama sekali karena sudah dibayar lunas oleh Tuhan sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan menutup renungan ini. Kita akan membuka bersama-sama dalam Ayub 3 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Maksudnya apa? Kok penutupannya seperti ini? Begini saudara, maksud saya akan tutup dengan kata-kata seperti ini. Karena yang ketakutan itulah yang menimpa aku. Saudara takut apa hari ini? Berbahaya, saudara. Dilanjutkan dengan begini, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Apa yang saudara cemaskan? Saudara, saya juga khawatir, saudara. Siapa yang sih gak khawatir dengan situasi seperti ini? Tuhan, bagaimana saya hidup? Apakah besok saya masih bisa beli sayur? Tentu itu bertanya-pertanya dalam hati, saudara. Tuhan, bagaimana keadaan kami? Pasti ada, saudara, ketakutan, kecemasan. Tapi Tuhan bilang, kalau kita ketakutan berlebihan sampai kita tidak bisa berdoa lagi kepada Tuhan, itulah yang menimpa aku. Kalau kita cemas berlebihan, itulah yang mendatangi aku. Kata firman Tuhan dari Ayub tadi. Itu menjadi renungan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jadilah pengikut yang kuat, tidak mudah goyah dengan keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai. Haleluya.